Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman good viewers, masih pada semangat semua ya? Meskipun dalam kondisi pandemi ini, semoga kita semua senantiasa semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Di sini kami akan mengulas salah satu platform pembelajaran yang bernama Jeruk sebagai Learning Management System. Perkenalkan, saya Binti Nektuti Ulkonia, NIM 009. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurdiana, NIM 012. Perkenalkan, saya Putri Amalia Salsabila, NIM 010 dari kelas PBA 2018. Oke, langsung saja kita mulai ya. Lah teman-teman, adakah dari kalian yang tahu apa sih platform jeruk itu? Jeruk di sini bukan jeruk yang biasa kita makan loh, tapi jeruk pakai ki, jeruk. Lah, jeruk itu merupakan website yang menyediakan fasilitas tugas atau ujian online dengan mudah melalui beragam perangkat. Jeruk dapat diakses melalui berbagai perangkat, antara lain menggunakan laptop, komputer, tablet, dan juga smartphone. Seorang pengguna jeruk ini dapat bertindak sebagai pembuat soal maupun peserta ujian yang mengerjakan soal. Lalu, menu apa saja sih yang ada pada platform jeruk? Di halaman utama, terdapat tambah soal baru, kelola kelas, pemberitahuan, produk dan layanan, halaman akun, kotak masuk, dan menu logout. Lah, pada kelola kelas terdapat fitur-fitur lain seperti info kelas, diskusi kelas, soal, tambah soal, anggota kelas, kelompok kelas, dan analisis eksternal. Tidak hanya itu saja loh, terdapat menu lain juga seperti menu soal yang memiliki fitur statistik soal, kelola kelas, lihat nilai, edit sampul soal, analisis butir soal, edit butir soal, dan koreksi kunci. Ternyata ada banyak sekali ya fitur-fiturnya. Ada juga kelebihan dari platform jeruk ini loh, yang sangat banyak. Pertama, mudah diakses dan aksesnya secara gratis. Wow, mengagumkan kan? Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Ingat, harus terhubung dengan internet. Oke? Lah, kalau sudah terhubung dengan internet, maka sudah bisa mengakses materi serta dapat membuat kelas yang diinginkan tanpa perlu mendownload aplikasi. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah jangka waktu pengerjaan tugas dapat diganti sewaktu-waktu oleh admin, seperti yang ada di lingkaran merah itu ya teman-teman. Lanjut. Lah, kelebihan selanjutnya adalah saat mengerjakan tugas, lah ini admin dapat mengetahui berapa banyak sih tab yang digunakan untuk berganti browser. Lalu kapan tugas dan diskusi dikerjakan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas sampai selesai. Seperti ini teman-teman. Untuk kelebihan selanjutnya
Admin dan siswa dapat melakukan transaksi poin. Guru akan mendapat poin tiap ada siswa yang menjadi anggota kelas, sedangkan siswa mendapat poin apabila selesai mengerjakan tugas. Jadi, siswa bisa termotivasi untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, akan dapat menambahkan poin. Untuk kelebihan selanjutnya, admin dapat memonitor nih, berapa banyak sih siswa yang telah mengerjakan tugas? Lalu soal yang dijawab benar ada berapa? Yang salah ada berapa? Bahkan yang tidak diisi admin pun mengetahuinya, serta berapa banyak pelanggaran yang dilakukan siswa. Hayo, jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan kecurangan ya teman-teman. Kelebihan yang nomor 6, admin dapat mengelompokkan anggota kelas menjadi kelompok-kelompok. Jadi boleh banget nih kalau kita menggunakan platform Jeruk, terus menggunakan model pembelajaran kooperatif. Oke kan teman-teman? Yang nomor 7, pada fitur diskusi kelas, admin dapat menulis atau menggambar pada Canva yang tersedia. Jadi dapat menerangkan materi atau dapat langsung upload gambar materi. Wah, keren sekali kan? Seperti papan tulis virtual. Yang selanjutnya, admin dapat mengetahui analisis pada soal yang telah ditugaskan. Analisis seperti apa saja sih? Analisisnya yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, analisis fungsi pengecoh, dan juga kesimpulan. Sehingga nantinya dapat mengetahui nih, mana sih soal yang tidak sesuai? Kalau sudah tahu mana-mana soal yang sesuai dan soal yang tidak sesuai, bisa dijadikan bahan evaluasi supaya kedepannya dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, di platform Jeruk ini dapat menyediakan jumlah anggota dalam skala besar, yaitu sampai 500 peserta. Banyak sekali kan teman-teman kelebihannya? Tapi meskipun banyak kelebihan, platform Jeruk ini juga terdapat kekurangannya loh. Apa saja sih kekurangannya? Langsung kita bahas ya. Kekurangannya yang pertama, sebelum mengerjakan tugas, siswa harus menunggu persetujuan admin untuk menjadi anggota kelas. Lah, apabila admin slow respon, maka nilai siswa tersebut tidak bisa tersimpan di data admin. Nilai siswa tersebut hanya dapat terlihat di tampilan soal. Untuk kekurangan selanjutnya, yaitu admin hanya bisa menambahkan tugas dalam bentuk link gambar PNG. Sehingga dalam menambahkan tugas memerlukan waktu yang cukup lama karena harus membuat link gambar soal. Lah, untuk kekurangan selanjutnya pada platform Jeruk ini yaitu di fitur diskusi tidak dapat menambahkan file dan saat mengerjakan soal uraian juga tidak dapat menambahkan file, hanya bisa menambahkan komentar. Selanjutnya, tidak terdapat fitur tatap muka atau video call. Dan yang nomor 5, tidak terdapat fitur presensi siswa. Jadi, tidak ada seperti daftar hadir siswa. Yang selanjutnya, tidak dapat menambahkan sesi atau pertemuan secara urut. Nomor 7, untuk bisa menambahkan fitur terbaru dalam kelas perlu dilakukan pengupgradean terlebih dahulu. Dan kekurangan yang terakhir ini adalah
server terkadang bisa mengalami down jika dipakai dalam jumlah yang sangat besar. Karena ukuran server pada platform Joruk ini masih kecil. Lah, untuk kekurangannya itu saja ya. Lanjut, bagaimana sih cara pengoperasian platform Joruk ini? Yang pertama, kalian buka dulu halaman web joruk.com pada halaman Google. Yang kedua, caranya mendaftar terlebih dahulu menggunakan email. Yang ketiga, setelah terdaftar, apabila ingin membuat kelas, klik tanda buka kelas baru. Lanjut ya. Nomor 4, kemudian isi form kelas dulu. Seperti ini. Nomor 5, kita setelah membuat kelas baru harus dapat mengelola kelas. Ingatkan fitur yang tadi, fitur kelola kelas. Lanjut, yang nomor 6, apabila ingin memberikan tugas berupa soal, klik tambah soal baru. Mudah kan kalau kita membuat soal? Selanjutnya, harus mengisi form tugas, yaitu nama tugas, kategori waktu, deskripsi, urutan soal, publikasi, dan rumus skor, agar nantinya dapat tertata dengan baik. Yang nomor 8, kita bisa menambahkan tugas berupa soal pilihan ganda maupun soal uraian. Lanjut, yang ke-9, kita juga bisa merubah soal menjadi link PNG melalui post image. Kemudian klik choose image. Setelah itu copy direct link yang muncul. Oke. Ingat ya, copy direct link yang muncul. Lanjut ke pengoperasian selanjutnya. Setelah itu copy link PNG pada form soal. Maka nanti gambar soal akan muncul di bawah link. Lalu klik simpan. Hati-hati ya, jangan sampai tidak disimpan loh. Kalau tidak disimpan, maka link-link tersebut akan hilang. Nomor 11, menambahkan sampul halaman. Dan yang nomor 12, tampilan tugas. Seperti ini tampilan tugasnya. Yang ke-13, siswa dapat bergabung dan mengerjakan tugas setelah disetujui oleh admin. Lanjut, yang ke-14, tampilan saat siswa mengerjakan tugas. Lah, ini dia tampilan saat siswa mengerjakan tugas. Lanjut ya, yang nomor 15. Tampilan saat siswa selesai mengerjakan tugas. Nah, seperti ini. Kalian bisa tahu dengan langsung jawaban soal yang benar ada berapa, jawaban yang salah ada berapa, tidak terisi ada berapa, dan nanti skor akhirnya bisa langsung terlihat. Oke, lanjut yang ke-16. Apabila guru ingin melihat banyak siswa yang telah mengerjakan, klik soal pada fitur soal guru, dapat melihat statistik dari pengerjaan tugas siswa. Gampang banget kan teman-teman? Selesai sudah ulasan mengenai platform pembelajaran Joruk. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ya untuk senantiasa jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan patuhi protokol kesehatan. Di antaranya, jangan lupa selalu memakai masker tiap kali akan keluar rumah.
Selalu menggunakan hand sanitizer setiap kali akan berpergian. Jangan lupa jaga jarak setiap kali berpergian. Jangan lupa menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Jangan sampai stres ya good viewers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai masker setiap kali akan keluar rumah. Gak ini uangnya sumpah. Selesai sudah. Selesai. Jangan lupa menjaga.